Marhaban, 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 marhaban ya ba Fatimati Zahra. Marhaban, marhaban, marhaban. Bismillah. Marhaban ya Jauja Khadijatil Kubra. Marhaban, marhaban, marhaban. Marhaban ya Jadal Hasan wal Husain. Selamat datang, selamat datang, selamat datang, selamat datang wahai ayah Fatimah Zahra. Selamat datang, selamat datang, selamat datang wahai suami Khadijatil Kubra. Selamat datang, selamat datang, selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirmalikil qudusis salam. Bismillahirazizil hakim. Assalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa inna insyaallah ab'asu li kitabi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani fi kitabihi Futhul Ghaib wa Sirrul Asrar wa Ittihabul Akabir Manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani insyaallah. Wa nafa'ana bihi wa ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah melewati saluran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani memberkahi kita dan meluaskan rezeki untuk kita, untuk anak-anak kita, keluarga kita, keturunan-keturunan kita, istri-istri kita, suami-suami kita, dan tetangga-tetangga kita, handai tolan kerabat kita. Mudah-mudahan Allah membersamakan kita selalu kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW di dunia, di akhir hidup kita, di kematian kita, di barzah kita, dan akhirat kita. Semoga Nabi selalu melihat kita dalam senangnya untuk kita dan memuji kita dengan tahmid kepada Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan Allah meredai keadaan kita, kehidupan kita, meredai anak-anak kita dan keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Faqala lil musannifu rahimahullah. Sebelumnya dulu qablahu biha li ashabil mudaris, guru Tarmidi alhamdulillah, guru Udin ada hadir, guru Udin, guru Sahruni alhamdulillah, guru Rahyono alhamdulillah, guru Nasution, guru Saiful, guru Muhammad Aini alhamdulillah. Masih kuat sidin lah, masih kuat jelah, masih nahap sidin nih lah. Asal jangan dibiniakan aja lagi lah pian, kada nahap lagi lah, kada nahap lagi lah pian. Non bini pian kasih nih tata. Oh malon bini sidin, dua laki bini sidin, sampai ke Tuhan sidin. Mudahan terus lah panjang umurnya, sehat afiat. Guru Rudi amin. Lon bini kata itu Rudi. Oh bujangan ya kayak kamu sih. Oh kadakah. Oh pada kalau bujangan masih. Ya bapak-bapak sekalian, ibu-ibu sekalian, mudahan pian semuanya panjang umur, sehat afiat. Mudah-mudahan bapak-bapaknya selalu sehat dan senang dalam mengerjakan syariat agama, menjauhkan diri dari kemaksiatan. Mudah-mudahan dalam bimbingan Allah Azza wa Jalla terus menerus. Ibu-ibunya juga mudahan pian selalu senang hidup pian, laki pian ketujuh menyumpali pian non amas misalnya, ya kan, menyumpali di mana ya, di dompet pian. Alhamdulillah, mudahan pian laki pian perjekian jadinya. Nah sayang lawan pian, bahagia banget bila ibu bunda hari itu. Anak-anak pian bebakti lawan pian pulang, amin ya rabbal alamin. Itu harapan wanita lah. Nah. Faqala radhiyallahu anhu yaqulu min qauli Azza wa Jalla fi kitabihi wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Allah berfirman ujar sidin, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, sehingga kalian memperoleh keyakinan. Al yakin al wusul, namanya wusul yaitu sampai kepada Allah Azza wa Jalla.
Ini menunjukkan satu keadaan tentang orang-orang yang sudah pada derajat al-bastu atau al-basid kemarin, yaitu kelapangan yang diberikan Allah Azza wa Jalla. Ada dua hal kelapangan itu diberikan Allah di dunia ini, kelapangan atau kekayaan ya, kekayaan dan kelapangan. Satu jersey adalah kelapangan kekayaan yang sifatnya daruriyah. Daruriyah itu umum diberikan kepada orang-orang yang dikehendaki Allah secara umum. Jadi intinya kalau ingin kaya tuh tidak bisa berusaha sendiri, tapi memang diberi oleh Allah. Usaha ini sebagai alat kerja, sebagai alat hidup manusia, menyamankan hati manusia. Ya lah. Contoh. Kalau dikatakan alat menyugihkan orang, ada orang berjualan nasi nang sugih jadi sugih, ada nang berjual nasi kakak itu aja hidupnya. Iyalah, kalau dikatakan berjual nasi itu adalah alat usaha dia mengkayakan, buktinya masih ada orang berjual nasi tidak kaya-kaya, ada orang berjual nasi kaya. Ada orang pengusaha batu bara sugih kan rata-rata sugih. Iyalah, ada juga orang begawi di batu bara sugih lahnya kada. Iyalah. Nah, kenapa? Nah, karyawannya aja. Ya lah, ada lagi pulang orang berusaha batu bara, sugih kemudian bangkrut, ada juga. Iyalah, artinya tidak mengayakannya juga. Maka alat-alat itu itulah alat saja, bukan merupakan bukti yang sesungguhnya kalau Allah mengayakan. Namun semuanya itu kekayaan itu karena memang pemberian Allah Azza wa Jalla. Makanya kita dalam Islam tidak boleh beriri. Iri, apalagi dengki itu merusak orang sudah. Bila iri dengki yang disebut di dalam Al-Quran hasad namanya, itu tidak boleh. 5 aja, kenapa? Karena kita belajar agama, belajar ma'rifatullah, diajarkan oleh agama kita hidup ini bukan untuk di dunia, tapi kita untuk hidup di akhirat. Tujuan kita di akhirat, bukan di dunia ini. Karena itu di dunia ini adalah ladang ujian, balagun ilal akhirah, yang menyampaikan kita ke akhirat. Atau bahasa Nabi majra'atun, adalah ladang, tempat ladang fil akhirat, untuk akhir majra'atul akhirah. Nah, ladang akhirat. Nah, itu agama kita. Maka ketika seseorang kaya bersyukurlah. Nah, secara umum syariat mengajarkan ketika orang miskin bersabarlah. Yang lah kita bahasa umum keagamaan, kaya bersyukur, kalau miskin bersabar. Amun ma antara pangguru jar, pina miskin jar, pina kaya, pina ada juga jar. Syukur dan sabar ya Allah lah. Nah, syukur dan sabar. Subhanallah. Yang kedua, ada memang al-bastu ini sengaja diberikan Allah kepada orang-orang mukmin. Orang-orang mukmin sebagai balasan langsung, jannatul muqaddah, atau surga yang didahulukan berdahulu dapat sebelum akhirat yang sesungguhnya. Oh, ada nang itu. Jar saya Abdul Qadir, siapa itu? Yaitu orang-orang yang Allah sengaja karena ingin membalas kebaikannya, karena ingin membalas baktinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Sempurna mengamalkan tadi itu, syariat bagus, ya lah, tarekatnya bagus, makrifatnya bagus, pas diberikanlah dia keluasan oleh Allah di dunia ini. Bahkan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dirinya itu. Nah, beda lawan yang pertama itu, yang kaya kada dijaga Allah. Ya lah, makanya banyak kasus orang-orang kaya nomor 1 di Indonesia, contohnya di Indonesia, beberapa ikung bangkrut, ya lah. Padahal kayanya sudah berapa triliun, ratusan triliun habis duit. Kita jangankan ratusan triliun, 1 triliun aja kita kada pernah melihat duitnya. Iyalah, wah, tambur tupang, apalagi tukarkan kerupuk pian maginnya. Kita tutup Banjarmasin ini bisa oleh kerupuk aja. Nah, iyalah. Ada orang diluaskan Allah, tapi Allah tidak memelihara orang-orang itu tadi itu untuk akhirat mereka. Artinya mereka kaya, dijagakan Tuhan kekayaan, ya boleh jadi dijagakannya kaya terus sampai ke Tuhannya tidak bangkrut. Sampai umur 80 ada kala sampai matinya. Ada juga sampai tua bangkrut. Ada juga bangkrut di perjudian. Ya kan? Macam-macam. Ada yang mati bunuh diri orang kaya itu, macam-macam. Ada sekarang akhirat mereka selamat lah, tidak selamat juga. Tidak selamat.
Ada orang dikayakan Allah, kekayaannya itu justru menyelamatkannya juga daripada api neraka, bahkan dimasukkan Allah ke surga tanpa hisab. Subhan. Siapa itu? Al-Bastu tadi itu. Orang yang mengamalkan syariat, tarekat dan ma'rifat tadi itu. Nah, ini kisahnya. Ini kita kisahkan kayak itu. Wa kadzalika, ujar Tuhan dalam Al-Qur'an, wa kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya. Semua itu linasrifa anhu, kami palingkan ia, hambaku itu, anhu su'a wal fahsya, daripada perbuatan jelek dan perbuatan fahsya yang keji. Artinya dari perbuatan maksiat singgahnya selamat. Mah nyamannya sugih, nyaman sudah. Ya Allah, selamat pulang daripada, dilindungi Tuhan daripada apa tadi tuh? Daripada hukuman akhirat, hukuman neraka dilindungi Tuhan. Sugih pulang dari kebangkrutan pulang, Masya Allah. Innahu min ibadina, mereka itu adalah, atau sesungguhnya dia itu adalah daripada hamba kami mukhlisin, yaitu hamba-hamba kami mukhlisin. Nah, kalau kita ingin tahu, ada rahasia di dalam sini. Rahasia di dalam sini. Orang yang selamat di akhirat itu, yang masuk surga itu, yang tidak rugi dalam hidup ini, mukhlisin, orang yang ikhlas di dalam agama. Nah, rumus ikhlas nih jalan. Rumus ikhlas tadi apa? Ikhlas itu ma'rifatullah. Ikhlas itu ma'rifat. Ada rumusnya. Syariat amal saleh mungkin kada banyak benar, tidak banyak amal saleh yang tidak lebih orang. Bersedekah duitnya juga kan tapi ada ya lah. Iyalah. Hah? Mbah apalagi? Mbah sembahyang kayak orang juga, ibadah puasa kayak orang juga, iyalah. Tapi selamat semuanya amalnya karena hatinya salim biqalbin salim. Itulah yang disebut dengan mukhlis. Tarekatnya sabar juga kayak orang syukur, tapi sabarnya karena Allah, syukurnya karena Allah, karena melihat perbuatan Allah, karena sifat Allah, melihat sifat-sifat Allah, maka dia mukhlisin. 5 aja mukhlisin itu. Kenapa mukhlisin itu begitu disayang oleh Allah? Dalam bahasa lain, jar saya Abdul Qadarnya, tanda Allah itu menjaga si hambanya. Linasrifa wa kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya. Tanda si hamba itu dijaga Allah dari perbuatan maksiat, dari perbuatan kejelekan, dari perbuatan keji, ialah hamba itu innahu min ibadina mukhlisin. Tandanya hamba itu pasti orang yang ikhlas. Inna ibadi, dalam firman Tuhan yang lain, inna ibadi. Kalau tadi itu Quran surah Yusuf ayat 24. Sekarang Quran surah Al-Hijr ayat 42. Inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Wahai setan ya Tuhan. Bahkan setan difirmankan Tuhan setan kepada iblis, wahai iblis, wahai setan, sesungguhnya hambaku itu laisa laka alaihim sultan. Bagi kalian wahai setan tidak ada kemampuan, kekuasaan untuk menggoda mereka. Jadi orang ikhlas tuh setan kada kau mengganggu, menggoda. Nang lain digodainya semuanya. Orang alim diganggu oleh setan. Wah, pinanya jar sebanjaran ikam aja pak alimnya pada nang lain jar. Orang alim tak kan. Orang alim gugur amal orang alim itu. Mentapuk gugur, makanya ring banar nang kayak bom keluar. Masya Allah. Ya kah? Nah, ada nang rajin sembahyang tahajud. Jar setan membisiki pinanya di kampung nih kamu jenang kawas sembahyang tahajud nang lainnya tuh guring mengaruh ulang ya. Coba dengarkan ya. Dibuka setan penglihatan alam gaib. Kau melihat orang guringan cekampungan batu guring semuanya, berarti aku jalannya. Padahal setan nang membukakan tuh kawasnya tuh. Iyalah kasapnya terbuka. Pinanya aku aja. Apalagi ya, ini dinginnya hari aja. Pas dinginnya kawas sembahyang itu. Kawas salat mentapuk gugur amal. Sia-sia. Ajan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maha pembagusnya bana ajan ikam ini bukan hanya ajan mengaji Quran gini nyaman bana didangarakan. Rasa teduh rasanya orang mendengarnya. Ihlah jar hati.
mentapuk lagi jatuh, masya Allah. Sia sih. Adapun hamba yang ikhlas itu kayak apa? Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah. Mah hebatnya sembahyang pina rajin pada yang lain. Aku mana ada sembahyang? Ini ada nih iradah Allah Ta'ala. Oh, kehendak Allah. Kehendak Allah. Ada kehendak kok, ada kehendak Allah. Wis, karena pernah mendengar Nur Muhammad, Nabi Muhammad nang memuji Allah nih. Oh, karena mendengar pernah Nabi Muhammad jangan apunnya umpatija. Ya kan? Bah, ya setan nih karena kau diganggu-ganggu nih pasnya mengaji Al-Qur'an. Mah bagusnya suara ikam nih ya setan. Bah, mana bagus aku nih. Suara aku nih nang kayak tikus. Ya kan? Nang bagus tuh suara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nang ada nih Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Ini sungguhnya Nabi nang bagus tuh. Nang kada bagusnya aku. Oh, kayak apa setan lagi bingung. Bingung. Uyuh mengaji malam nih keluar ke warung Jablay. Iya amin. Ke warung Jablay coba suruh. Apa kalau nak ke warung Jablay duitnya gak ada bisi. Bah iya aja setannya pintar banget menjawab nih. Memang orang yang ikhlas itu masya Allah, Allah memberi kekuatan kepadanya luar biasa. Nah, itu orang ikhlas. Palu ini anak mengawini binian juga rupanya, tapi kada ada duitnya. Hanya kenalan orang 3 hari 4 hari lawan si A. Nah, kada so sebut gangaran bebiniannya kan tersinggung biar disambat ya lah. Palu aja, Palu ini memang kada ada orang pewayangan juga Palu ini. Palu ini kisah pewayangan lah. Palu namanya Pak Palu, kisah Palu pula. Kenapa aja nang binian hanya kenal itu 3 hari 4 hari? Sudah. Seminggu kada ada kabarnya. Kada ada kabarnya lagi. Lah kenalan. Sudah kena ada Palu ini kayak itu terus belanggar tahun kayak itu terus kena hilang seminggu. Nya Palu ini pada juga kuliah. Kisahnya kuliah padahal kada kuliah kada Palu ini. Gua padahal binian bila aku kereda tidak ada nanti kuliah tuh aku tuh. Oh, ini seminggu 2 minggu pindah kereda WA kada mau di WA centeng 1 ya di centeng 1 di kenapa nih di telepon bina mati Pak sekalinya bebinian nih bapak dah lawan kuitan minta tukar pulsa tukar pulsa banyak-banyak. Kuitan nih bari 2 duit tahun bebinian nih nah para pulsa telepon biniannya nih perempuan nih berulang-ulang kalinya menyambut halo aja ya ini faktor X nih kisah nih halo aja kenapa jar jadi tidak ada ngubung-ngubungi aku jar bebinian tuh jar Paloy si Alek nih nah garing siapa Alek sih yang mana aja iya Alek yang sering di rumah jualnya kada bisi rumah garing jadi di rumah pian lah nyajar binan di rumah ku itu tampuk nya garing ada nggak jar binan asahannya raja pian bagi Alek maka rancak ikam bila bertamu lawan aku ikam bertamu jualan Alek jar Paloy ini mana kisahnya ndo pernah jar bebinian nih buai bertemu Alek siapa jar Alek itu jar Paloynya garing tidak apa-apanya nih sakitnya ndak ada punya apa-apa jadi berjalan gerak awas si Alek nih mbah awak ada kau berjalan apa-apa kayak Pak jadi aku paksa di rumah aja jar Paloy mau WA gerak awak aku gerak Alek nih Pak seharian mau urusinya aja kada ada juga kada kau mau belum sembuh juga lagi jar Paloy kisahnya mana Alek nih jangan-jangan nih Alek siapa nih iya makasaranya bila kita bertamu tuh rajin jar Paloy ikam gagai kalau ikam ambil kalau Alek tuh ikam temui Alek tuh ikam lihati Alek tuh berjumpa terus lawan Alek tuh kalau aja di dalamnya ada Alek nih membawa gambar bebinian kah ada binian lain jar iyalah jar Pak jar siapa itu malu Pak juga masih Alek tuh nama dompetku juga Paloy apa dah ngaran nama dompetnya
Alexander ya, Christie ya. Oh, ada kalau nama dompet Alexander Christie garingnya. Wah iya jauh binian nih. Nah orang nangka itu karena kau digoda binian ya lah. Kau lah digoda. Kau lah. Duitnya ada lagi apa? Kecuali nang kasus pertama tadi itu unda namun duitnya binian nih. Iyalah sama tadi itu. Tuh binian banyak jar. Kita miskin. Nah apa? Apa kabar? Kau lah digoda. Kau lah digoda setan kita lah. Apa dah uring mana di rumah? Minum kopi gin, nah kopi sebungkus gin syukur sudahlah, alhamdulillah. Tapi orang yang ikhlas, ada duit atau tidak ada duit, setan tidak bisa menggodanya. Nah ini pentingnya, hebatnya orang yang ikhlas, subhanallah. Illa ibadillahil mukhlisin. Kamu setan tidak bisa menggodanya kecuali kamu setan tidak bisa menggodanya. Itulah hamba kami yang ikhlas. Innahu minal mukhlisin, sesungguhnya mereka adalah orang-orang ikhlas. Nah selesai. Orang ikhlas, orang yang sudah ma'rifatullah, sudah merasakan, melihat dan meyakini sampai kepada hakul yakin bahwa Allah segala perbuatan kebaikan yang dilakukannya, semua amal-amal soleh yang dilakukannya semata-mata kehendak Allah aja wajalla, semata-mata kudrat kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dua sifat Allah dah, kudrat, iradat, yalah, bahkan hayat Allah subhanahu wa ta'ala, hidupnya Allah aja wajalla. Jadi tidak ada dia mengklaim sedikit pun sampai ke akhirat kelak dia punya amal. Hatinya di akhirat, ya Allah selamatkan aku. No, itu kisahnya. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita mengambil hikmah di dalamnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madad Muhammad ja'ana nabiyyun Muhammad marhaban. Assalatu wassalam alaika ya Rasulullah. Madad Muhammad ja'ana nabiyyu Muhammad marhaban. Assalatu wassalam alaika ya Rasulullah. Busra lana bil Mustafa salaman ya Nabi Allah. Muhammad Sayyidul Alamin al-madad ya Rasulullah. Madad Muhammad ja'ana nabiyyu Muhammad marhaban. As-salatu wassalam alaika ya Rasulullah. Rabbi al-mustama'na salaman fid dunya wal akhirah bisolati wassalami al-madad ya Rasulullah. Madad Muhammad ja'ana nabiyyu